Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 10 RPL. Kita berjumpa dengan mata pelajaran pemrograman dasar. Seperti yang telah kalian ketahui bahwa mata pelajaran pemrograman dasar merupakan dasar-dasar yang harus kalian pelajari sebelum kalian berkenalan dan mempelajari bahasa-bahasa pemrograman mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 atau kelas 12. Anak-anakku, untuk video pembelajaran kali ini akan Ibu bahas tentang logika dan algoritma, khususnya tentang algoritma dengan menggunakan bahasa natural. Oke anak-anakku, silahkan kalian simak video pembelajaran ini. Semoga akan semakin menambah pemahaman kalian tentang materi-materi dalam mata pelajaran pemrograman dasar. Silahkan simak anak-anakku. Salam sehat selalu. Anak-anak, sebelum kita masuk ke bahasa pemrograman dengan bahasa natural, perlu kalian ketahui bahwa penulisan algoritma itu ada 3 macam nantinya. Yang pertama adalah dengan bahasa natural, yang kedua dengan pseudocode, dan yang ketiga dengan flowchart atau bagan alir. Nah, sebelum kita bahas tentang algoritma dengan bahasa natural, alangkah lebih baiknya kalian ketahui dulu dan kalian pelajari apa itu logika dan apa itu algoritma. Oke anak-anakku, bisa kalian lihat pada slide ini, kalian baca dan kalian pahami apa itu logika dan apa itu algoritma. Oke, logika dapat diartikan sebagai ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Nah, untuk logika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Istilah logika dari kata logikos, dari kata benda atau sesuatu yang diutarakan atau pertimbangan akal. Logika disebut dengan logic episteme atau ilmu logika, atau bisa juga dikatakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Namun sekarang ini lazim disebut dengan logika saja. Sedangkan tentang algoritma, istilah algoritma ini berasal dari nama seseorang matematikawan muslim bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Ini pada tahun 780 Masehi sampai 850, yang oleh orang barat disebut al-Khwarizmi sebagai algoritma, yang diartikan proses menghitung dengan angka Arab. Nah, salah satu karya beliau yang monumental adalah buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan. Nah, bisa kalian perhatikan di sini bahwa itu semua merupakan cikal bakal istilah aljabar yang dipakai hingga sekarang ini. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah algoritma berubah menjadi algoritma, yang kemudian diartikan sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum. Nah, dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Menurut definisi, algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis
dan logis. Adapun dalam beberapa konteks, algoritma dapat diartikan sebagai urutan langkah-langkah yang spesifik atau tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, algoritma tidak hanya diartikan sebatas pada perhitungan dengan komputer saja, tapi dapat diartikan lebih luas dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, mari kita lanjut dengan memperhatikan dan menyimak slide berikutnya, yaitu akan kita bahas tentang konsep algoritma pemrograman. Bisa kalian perhatikan apa yang kita sampaikan dan kita bahas pada slide ini, yaitu kita contohkan di sini ada dua buah gelas A dan gelas B. Ya, untuk gelas A ini berisi air teh dan gelas B berisi air kopi. Nah, sekarang tukarkan isi gelas tersebut sehingga nanti akan menghasilkan gelas A yang semula berisi air teh menjadi berisi air kopi, dan sebaliknya untuk gelas B yang semula berisi air kopi menjadi berisi air teh. Nah, di sini cara berpikir kalian atau kerangka berpikir kalian yang akan lebih memahamkan kalian tentang konsep dari algoritma tersebut. Jadi coba kalian pikirkan bagaimana caranya untuk menukar isi dari dua buah gelas ini. Nah, langkah apa yang harus kalian ambil dan harus kalian kerjakan agar nantinya gelas A berisi kopi dan gelas B berisi teh. Jadi antara gelas A dan gelas B itu isinya bisa ditukar. Nah, nanti di sini langkah-langkah tersebut yang akan membentuk kerangka berpikir kalian tentang dari konsep algoritma pemrograman tersebut. Oke, gimana anak-anak? Sudah menemukan langkah-langkah untuk pemecahan masalah tadi? Oke, mungkin sebagian kalian sudah ada bayangan, sudah ada gambaran bagaimana cara menukar isi dari gelas A dan gelas B tadi. Oke, anak-anak, kita bahas dalam slide ini ya. Langkah yang pertama yaitu kita harus menyiapkan gelas cadangan, atau kita istilahkan, kita beri nama dengan gelas C. Ini nanti sebagai untuk membantu ya, membantu dalam penukaran isi dua buah gelas tadi. Yang kedua, tuangkan air teh dari gelas A ke dalam gelas C. Nah, otomatis gelas A menjadi kosong. Terus yang ketiga, tuangkan air kopi dari gelas B ke dalam gelas A. Otomatis gelas B menjadi kosong dan gelas A jadi berisi dengan air kopi. Nah, langkah yang terakhir adalah tuangkan air teh yang tadinya berada di gelas C ke dalam gelas B. Jadi gelas B akan terisi dengan air teh dan gelas C menjadi kosong kembali. Nah, langkah-langkah tersebut adalah langkah yang harus kita lalui, yang kita contohkan sebagai konsep dari algoritma pemrograman yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, dari langkah-langkah yang sudah kita bahas tadi, kalian bisa menyimpulkan bahwa dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian permasalahan penukaran isi
komposisi 2 buah gelas sangatlah sederhana. Nah, di sini digunakan urutan langkah yang masuk akal atau logis, sehingga isi dari keduanya sudah berpindah media dari A ke B dan dari B ke A. Maka inilah yang dinamakan dengan algoritma urutan penyelesaian sebuah permasalahan dengan urutan dan langkah yang logis dan masuk akal, sehingga akan menghasilkan sesuatu langkah yang benar. Oke anak-anak, bahasan selanjutnya adalah skema atau bagan yang akan kita pelajari dalam algoritma pemrograman komputer. Nah, di sini akan kita pelajari 3 macam, yaitu logika dan algoritma, di mana algoritma ini meliputi tiga macam, yaitu yang pertama adalah runtutan, yang kedua adalah pemilihan, dan yang ketiga adalah pengulangan. Nah, nanti akan Ibu bahas dan Ibu singgung pada slide berikutnya. Terus yang kedua, bahasan selanjutnya adalah tentang algoritma pemrograman. Nah, nanti yang kita bahas dalam algoritma pemrograman ini bisa meliputi pendeklarasian variabel, konstanta, pemilihan tipe data, pemilihan instruksi, aturan sintak, tampilan hasil, dan pengoperasian compiler dan interpreter. Nah, untuk bahasan selanjutnya yaitu tentang penulisan algoritma. Nah, dalam penulisan algoritma ini ada 3 macam penulisan nantinya, yaitu yang pertama adalah penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa natural yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Terus yang kedua adalah penulisan dengan pseudocode. Terus yang ketiga, penulisan dengan flowchart atau bagan alir, yang nantinya dalam flowchart ini kita akan menggunakan simbol-simbol atau notasi-notasi yang ditentukan dalam aturan pembuatan penulisan algoritma dengan flowchart. Nah, dalam logika dan algoritma ini ada 3 macam meliputi 3 macam, yaitu runtutan atau sequence, terus yang kedua pemilihan atau selection, dan pengulangan atau biasa disebut dengan looping nantinya. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang runtutan. Runtutan terdiri atas 1 atau lebih instruksi. Nah, pada tiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya, yaitu sebuah instruksi dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dikerjakan. Urutan dari instruksi menentukan hasil akhir dari sebuah algoritma. Jika urutan penulisannya berubah, maka akan dimungkinkan bahwa hasilnya juga akan berubah. Contoh bisa kalian perhatikan di sini ada operasi aritmatika ya. 4 ditambah 3 dikalikan 7 yang menghasilkan bilangan 49. Coba kalian perhatikan penulisannya, 4 ditambah 3 dituliskan dalam kurung buka dan kurung tutup. Masih ingat ya aturan operasi aritmatika bahwa untuk bilangan yang ditulis diapit dengan kurung buka dan kurung tutup maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 4 harus ditambah 3 terlebih dahulu, baru hasilnya nanti dikalikan dengan 7. 4 ditambah 3 berapa anak-anak? 7. Baru dikalikan dengan 7. Jadi 7 kali 7 hasilnya 49. Nah, perhatikan contoh berikutnya. Sekarang
bilangannya adalah sama, cuman cara penulisannya aja yang berbeda, yang berarti ada instruksi yang harus dikerjakan terlebih dahulu, sehingga hasilnya kalian lihat nanti akan berbeda. 4 ditambah 3 kali 7. 3 kali 7 diapit atau dituliskan dalam kurung buka dan kurung tutup, maka harus dikerjakan terlebih dahulu. 3 kali 7 berapa anak-anak? 21. Maka 3 kali 7 dihitung dulu, baru ditambahkan dengan 4. Jadi 4 ditambah 21, hasilnya 25. Bilangannya sama, tapi instruksi yang dilakukan berbeda, maka akan menghasilkan hasil akhir yang berbeda. Jelas ya anak-anak? Oke, yang kedua, pemilihan atau selection adalah instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Adapun kondisi adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Satu atau beberapa instruksi hanya dilaksanakan jika kondisi bernilai benar. Sebaliknya, jika salah, maka instruksi tidak akan dilaksanakan. Contohnya, bisa kalian perhatikan langkah 1 sampai 7. Yang pertama, masukkan bilangan sebagai sebuah bilangan bulat. Yang kedua, bagi bilangan tersebut dengan angka 2. Simpan nilai sisa pembagian dalam variabel sisa. Jika nilai sisa sama dengan 0, maka yang dikerjakan adalah langkah keempat. Tampilkan genap ke layar. Jika nilai sisa tidak sama dengan 0, maka kerjakan langkah yang ke-6, yaitu tampilkan ganjil ke layar. Langkah terakhir adalah selesai. Jadi persyaratannya adalah dalam pemilihan itu ada nilai benar dan salah. Nah, kalau nilainya itu sisa dari hasil pembagian itu adalah 0, maka ini bernilai benar, maka akan ditampilkan bahwa bilangan itu bilangan genap. Tapi kalau nilainya salah, yaitu tidak sama dengan 0, maka yang ditampilkan adalah angka ke-6, bahwa bilangan itu adalah bilangan ganjil. Macam yang ketiga yaitu pengulangan atau repetition. Salah satu kelebihan komputer adalah kemampuannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah. Anda tidak perlu menuliskan instruksi berulang kali, namun cukup melakukan pengulangan dengan instruksi yang tersedia. Pengulangan merupakan kegiatan pengerjaan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau yang dikehendaki. Mau berapa kali pengulangannya, nanti ada perintahnya sendiri, ada statementnya sendiri. Nah, beberapa statement pengulangan dalam bahasa pemrograman itu diantaranya ada for, ada while, ada do while, ada repeat until, dan lain-lain. Nah, nanti akan kita pelajari pada materi-materi berikutnya, sehingga kalian akan lebih mengenal dan jelas apa itu runtutan, apa itu pemilihan, apa itu pengulangan. Oke anak-anak, kita akan bahas tentang struktur algoritma. Nah, struktur algoritma terdiri dari 3 bagian, yaitu nama, deklarasi, dan deskripsi. Apa itu nama atau judul algoritma? Bisa juga disebut dengan bagian kepala atau header. Nah, pada bagian ini
menandakan awal permulaan sebuah algoritma. Biasanya berisi judul algoritma yang mewakili spesifikasi dari program. Nah, dalam penulisan judul ini sebaiknya lebih ringkas dan padat, namun memberikan gambaran jalannya program yang dikerjakan. Terus yang kedua yaitu bagian deklarasi. Pada bagian ini merupakan tahap pernyataan dan penentuan berbagai jenis variabel, konstanta, dan tipe data, juga tipe data bentukan nantinya yang selanjutnya akan digunakan pada badan program utama. Nah, untuk yang ketiga yaitu bagian deskripsi atau bisa dikatakan atau disebut dengan badan algoritma. Nah, pada bagian ini menunjukkan untaian proses yang dilakukan. Biasanya berupa proses computing atau perhitungan, perulangan, penyelesaian, maupun proses pencetakan output program pada piranti output, misalnya monitor. Nah, di sini akan lebih jelas lagi tentang struktur algoritma. Bisa kalian perhatikan pada slide ini, yaitu judul algoritma. Nah, di sini berupa penjelasan mengenai algoritma yang berisi uraian singkat mengenai apa yang dilakukan algoritma. Jadi dalam penulisan judul algoritma itu sudah memberikan gambaran algoritma ini tentang apa. Nah, di situ bisa sudah tergambar dalam judul algoritma tersebut. Misalnya nanti algoritma menghitung volume balok, algoritma menghitung luas lingkaran. Nah, di situ akan jelas bahwa dari judulnya bisa dilihat di situ untuk menghitung volume balok. Terus yang kedua adalah menghitung luas lingkaran. Nah, sudah bisa digambarkan dari judulnya. Terus yang kedua yaitu deklarasi. Nah, ini semua bahan dan alat yang dibutuhkan selama algoritma dijalankan. Yaitu dalam algoritma bisa meliputi sebuah variabel yang dipakai, tipe data yang dipakai, konstanta, nama prosedur, nama fungsi, bisa didefinisikan di sini. Terus yang terakhir yaitu tentang deskripsi atau badan algoritma ya tadi ya, yaitu berisi semua langkah proses atau statement algoritma. Biasanya langkah-langkah ini diberikan penomoran. Nah, kenapa diberikan penomoran? Yaitu untuk mempermudah penelusuran dan organisasi. Oke anak-anak, kita sampai dengan bahasan selanjutnya yaitu penulisan algoritma. Seperti yang Ibu sampaikan pada slide sebelumnya ya, bahwa dalam penulisan algoritma ada berapa anak-anak? 3, yaitu yang pertama dengan bahasa natural, terus yang kedua dengan pseudocode, dan yang ketiga dengan flowchart atau bagan alir. Nah, yang kita bahas pada materi kali ini adalah dengan menggunakan bahasa natural terlebih dahulu. Oke, penggunaan bahasa natural dalam algoritma sering dijumpai pada algoritma di kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan tentunya bahasa yang dipahami oleh pengguna algoritma. Karena algoritma yang baik tentu algoritma yang dapat dipahami dan dijalankan oleh penggunanya. Nah, penyajian algoritma dalam bahasa natural menggunakan kalimat deskriptif, yaitu menjelaskan secara detail suatu algoritma dengan bahasa atau kata-kata yang mudah dipahami. Nah, dalam penyajian algoritma ini cocok untuk algoritma yang
singkat namun sulit untuk algoritma yang besar. Selain itu, algoritma ini akan sulit dikonversi ke bahasa pemrograman. Maka dalam penulisan algoritma dengan bahasa natural tadi disampaikan bahwa biasanya dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Jelas ya anak-anak? Oke, karena penulisan dengan menggunakan bahasa natural itu Ibu sampaikan bahwa sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, maka contoh di sini adalah bisa kalian simak di sini. Contohnya adalah algoritma resep puding mutiara. Nah, kalau kalian ingat dalam struktur algoritma, resep puding mutiara merupakan judul ya, judul algoritma. Nah, terus yang selanjutnya tadi dalam struktur algoritma adalah setelah judul ada deklarasi. Nah, deklarasi pada contoh ini pada bagian apa anak-anak? Bahan. Nah, dalam bahan ini di sini disebutkan bahan-bahan yang digunakan dalam membuat puding mutiara, mulai dari tepung hangwei, gula pasir, santan kental, air, terus mutiara, daun pandan, dan garam. Nah, ini merupakan bagian deklarasi, yaitu yang dicantumkan di sini adalah bahan-bahan yang digunakan dalam membuat puding mutiara. Terus struktur yang ketiga adalah deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini adalah langkah-langkah cara membuat puding mutiara. Bisa kalian simak nomor 1 sampai nomor 5. Yang pertama, campurkan tepung hangwei, gula pasir, santan, tambahkan air, garam, dan daun pandan, lalu masak sambil diaduk agar rata. Setelah adonan dicampur semua, maka langkah yang kedua dilalui. Masukkan mutiara ke dalam adonan tepung hangwei, aduk hingga rata. Yang selanjutnya, setelah semua adonan dicampur, ditambahkan mutiara, maka kita lalui langkah yang ketiga. Tunggu hingga adonan mendidih dan mengental. Baru setelah adonan mendidih dan mengental, angkat dan tuang dalam cetakan, kemudian dinginkan. Nah, langkah yang terakhir, jika puding sudah dingin dan padat, keluarkan dari cetakan dan siap disajikan. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam membuat puding mutiara. Bisa kalian bayangkan, bolehkah urutan ini dibulak-balik? Misalkan nomor 3 dibalik menjadi nomor 1. Kalau terjadi seperti itu, maka tidak akan memenuhi syarat logis dan sistematis, tidak masuk akal. Maka urutannya memang harus dilalui satu per satu, sehingga algoritma ini akan bersifat logis dan sistematis. Jelas ya anak-anak? Contoh selanjutnya penulisan algoritma dengan bahasa natural adalah kalian perhatikan judulnya, menghitung volume balok. Nah, ini judul dari algoritma. Terus yang kedua, bagian deklarasi berisi apa anak-anak? Input. Nah, sementara input itu berisi panjang, lebar, dan tinggi dari balok. Satuannya adalah sentimeter. Jadi, apa yang dibutuhkan untuk menghitung balok? Nah, terus selanjutnya adalah bagian deskripsi yang berupa langkah-langkah dalam menghitung volume balok berdasarkan dari input yang sudah disampaikan pada bagian deklarasi.
deklarasi. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Ada 4 di sini. Yang pertama, masukkan panjang balok. Nah, maka nilai dari panjangnya harus dimasukkan dulu. Terus yang kedua, masukkan lebar balok. Nah, berarti nilai dari lebar balok harus juga dimasukkan. Terus yang ketiga, masukkan tinggi balok. Di sini langkah yang tiga adalah memasukkan nilai dari tinggi balok tersebut. Setelah panjang, lebar, dan tinggi nilainya sudah diinputkan semua, maka langkah yang keempat adalah menghitung volume balok dengan rumus apa? Panjang kali lebar kali tinggi, maka akan ketemu volume dari balok tersebut. Jelas ya anak-anak? Contoh selanjutnya, algoritma dengan bahasa natural. Kalian perhatikan pada slide ini, judul dari algoritma kali ini adalah algoritma mencari nilai max. Ini adalah judul algoritmanya. Terus yang kedua, bagian deklarasinya yang mana anak-anak? Ada input, ada output. Inputnya berupa 3 buah bilangan. Jadi ada 3 buah bilangan yang nantinya akan dicari dari 3 buah bilangan tersebut nilai maksnya atau nilai tertingginya itu yang mana? Bilangan ke-1, ke-2, atau yang ke-3. Nah, outputnya apa? Outputnya berupa bilangan terbesar di antara 3 buah bilangan. Nah, di sini pada bagian deklarasi disebutkan ada input, ada output, karena yang dibutuhkan memang input dan output. Inputnya apa? 3 buah bilangan, yaitu tiga buah bilangan yang akan dibandingkan dari ketiganya itu yang terbesar yang mana. Terus ya, kebutuhan selanjutnya adalah outputnya. Outputnya itu tujuan dari algoritma itu sendiri, yaitu mencari nilai max atau nilai terbesar dari 3 buah bilangan atau dari inputnya tadi. Terus struktur selanjutnya adalah yang ketiga, bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini berupa langkah-langkah dalam mencari nilai terbesar. Sekalian perhatikan. Langkah yang pertama yaitu baca bilangan pertama. Dalam hal ini, baca bilangan pertama itu nilainya berapa? Nilai dari bilangan pertama itu berapa? Nah, terus yang kedua, membaca nilai bilangan kedua. Baca bilangan kedua. Terus langkah yang ketiga, baca bilangan ketiga, yaitu membaca nilai bilangan yang ketiga. Nah, setelah inputnya dari 3 bilangan itu nilainya sudah terbaca, maka selanjutnya adalah langkah keempat. Bandingkan bilangan pertama dengan bilangan kedua. Nah, dari bilangan pertama dan kedua itu yang terbesar yang mana? Yang bilangan pertama atau bilangan kedua? Dicari bilangan yang terbesar di antara 2 bilangan terlebih dahulu, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua. Pilih bilangan terbesar dan simpan bilangan terbesar itu dengan nama NMax. Jadi setelah bilangan pertama dan kedua dibandingkan, yang terbesar itu yang mana? Makanya yang bilangan yang terbesar itu akan kita simpan dengan nama NMax. Nah, nantinya pada materi berikutnya NMax ini adalah sebuah variabel. Nanti akan Ibu terangkan, akan Ibu jelaskan pada materi berikutnya. Terus setelah langkah keempat, maka sekarang kita ke langkah 5. Bandingkan NMax dengan bilangan ketiga. Karena NMax itu sudah bilangan yang terbesar dari 2 buah bilangan pertama dan kedua. Maka NMax ini
baru kita bandingkan dengan bilangan yang ketiga. Nah, jika Nmax kurang dari bilangan yang ketiga, maka ganti nilai Nmax dengan bilangan ketiga, karena ini dalam artian bahwa bilangan yang ketiga itu lebih besar, ya kan? Jika tidak, maka nilai Nmax tetap. Jika tidak, maka nilai Nmax tetap. Artinya, jika Nmax yang tadi adalah lebih besar dari bilangan yang ketiga, maka Nmax-nya adalah tetap. Nah, terus langkah yang terakhir adalah tuliskan Nmax sebagai keluaran. Jadi Nmax ini adalah variabel untuk menyimpan nilai terbesar dari 3 buah bilangan yang kita bandingkan. Jelas ya anak-anak? Oke, contoh lagi algoritma penulisan algoritma dengan bahasa natural. Algoritma hitung rata. Ini merupakan judul dari algoritma. Bisa kalian bayangkan dari judulnya, tujuan dari algoritma itu apa? Yaitu untuk menghitung rata atau rata-rata dari bilangan. Selanjutnya, bagian deklarasinya ada apa saja anak-anak di sini? Ada input, ada output. Nah, input berupa N data berupa bilangan. Terus outputnya adalah sebuah nilai rata-rata. Langkah-langkahnya atau bagian deskripsinya ada 4 langkah di sini yang kalian perhatikan. Coba nomor 1, baca data ke-1, data ke-2 hingga data ke N. Nah, N-nya bisa bermacam-macam, ini bisa ke-5, bisa ke-7 dan seterusnya. Terus yang kedua, jumlah data ke-1, data ke-2 hingga ke N. Simpan dengan jum. Nah, ini variabel ya nanti ya. Nyicil pembahasan tentang variabel sedikit. Nanti akan Ibu jelaskan lagi. Terus yang ketiga, bagi jum dengan banyak data atau N. Simpan dengan nama rata. Terus yang keempat, tuliskan rata sebagai keluaran. Jadi di sini disebutkan datanya itu ke N, yaitu tak terhingga. Bisa sampai ke 5, bisa sampai ke 10, nanti tergantung dari program yang kita buat. Nah, langkah yang ketiga, bagi jum dengan banyak data atau N. N-nya adalah sama dengan hingga ke N tadi, data yang ke N tadi, yang N-nya diisi berapa, maka nanti untuk membaginya dari jum dibagi dengan banyak data atau N, maka akan sama dengan inputan yang disebutkan pada program nantinya, yaitu yang ke N-nya itu akan diinputkan berapa. Nah, itu maka nanti hasil akhirnya adalah sebuah rata atau rata-rata dari bilangan yang jumlahnya sampai ke N atau tak terhingga tadi. Selanjutnya anak-anak, kita bahas tentang penyajian algoritma yang baik. Nah, ini ada Bapak analisis algoritma ya, yang dikenal dengan Bapak analisis algoritma, yaitu yang bernama Donald Erwin Knapp. Nah, algoritma yang baik dan benar harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut, yaitu ada input, ada output, ada finite, ada definite, dan ada efisien.
Nah, nanti mulai dari input sampai efisien itu penjelasannya seperti apa nanti akan Ibu jelaskan pada slide berikutnya. Oke, penjelasan yang pertama yaitu input. Algoritma memiliki 0 input atau lebih dari pengguna. Setiap algoritma pasti memiliki input. Yang dimaksud dengan 0 input dari pengguna adalah bahwa algoritma tidak mendapatkan masukan dari pengguna. Tapi semua data inputan yang digunakan algoritma tidak dari pengguna secara langsung. Namun, semua data yang akan diproses sudah dideklarasikan oleh algoritma terlebih dahulu. Sebagai contoh, sebuah algoritma menghitung 100 bilangan genap yang pertama. Tidak memerlukan input dari pengguna karena sudah diketahui bahwa banyaknya bilangan genap yang pertama tadi adalah 100. Karena sudah disebutkan 100 bilangan genap yang pertama. Nah, jadi tidak memerlukan input dari pengguna karena sudah disebutkan bilangan genap pertama itu sejumlah 100. Nah, berbeda jika algoritma tersebut digunakan untuk menghitung n bilangan genap pertama dengan nilai n dari pengguna, berarti ada masukan dari pengguna yaitu n. Nah, n-nya ini akan diisi bilangan berapa dari pengguna itu tergantung dari penggunanya, di mana pengguna itu akan menginputkan nilai n tersebut. Bisa 1, bisa 2, bisa 10, bisa 20 dan seterusnya. Jadi tergantung dari pengguna mau menginputkan n-nya itu berapa. Jadi di sini ada inputan dari pengguna. Jelas ya? Yang kedua yaitu output. Algoritma minimal harus memiliki satu output. Tujuan dari algoritma adalah memberikan penyelesaian dari suatu permasalahan dengan langkah-langkah tertentu. Penyelesaian itulah output dari algoritma yang dimaksud. Output dapat berupa apa saja: teks, file, video, suara, dan lain-lain, atau suatu nilai yang disimpan untuk digunakan algoritma lain atau disimpan di basis data. Terus yang ketiga yaitu finite atau terbatas. Algoritma yang baik haruslah mempunyai langkah-langkah terbatas yang berakhir pada suatu titik di mana algoritma itu akan berhenti dan menghasilkan suatu output. Jadi algoritma tidak boleh berjalan secara terus-menerus tanpa titik henti hingga akan menyebabkan hang atau not responding jika diterapkan pada komputer. Ketika sebuah algoritma berjalan terus-menerus atau infinite, maka ini mengindikasikan ada kesalahan yang dibuat oleh programmer dalam mengembangkan algoritma. Yang keempat yaitu definite atau pasti. Dijelaskan di sini bahwa makna dari langkah logis pada definisi algoritma terdahulu tercermin dari langkah-langkah yang pasti, tidak ambigu atau bermakna ganda. Suatu program harus mempunyai arah dan tujuan yang jelas, kapan dimulai dan kapan berakhir. Dalam menyusun langkah-langkah dalam algoritma,
perlu dihindari kata-kata seperti secukupnya, beberapa, sesuatu, sebentar, selama, atau kata-kata lain yang tidak terukur dengan pasti. Inilah yang dinamakan bahwa langkah-langkah dalam algoritma itu harus pasti, tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Karena kata-kata secukupnya, beberapa, sesuatu, sebentar itu kan tidak terukur ya, jadi harus pasti. Misalkan seperti pada resep puding mutiara tadi ya, 5 sendok teh garam, 250 tepung dan sebagainya. Nah itu kan terukur ya, ada ukurannya 250 gram, 5 sendok teh dan sebagainya. Jadi pasti, tidak bermakna ganda atau ambigu. Nah, selanjutnya pemberian nomor pada algoritma dapat membantu pengguna mengikuti setiap langkah dengan pasti hingga mencapai akhir dari algoritma, yaitu solusi dari suatu permasalahan. Terus selanjutnya adalah efisien. Nah, dijelaskan di sini pada program menghasilkan output yang benar atau wajib. Tapi bagaimana jika output yang benar itu dilakukan dengan waktu yang lama, padahal algoritma lain lebih cepat? Hal ini menunjukkan bahwa setiap algoritma, khususnya jika sudah diterapkan pada pemrograman, mempunyai waktu eksekusi atau running time. Algoritma disebut efisien jika untuk mendapatkan suatu solusi tidak memerlukan memori yang banyak, proses yang berbelit-belit, dan tidak perlu. Jika algoritma terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak perlu, akan menyebabkan waktu eksekusi menjadi lebih lama. Maka ditekankan bahwa algoritma itu disyaratkan harus efisien. Jelas ya anak-anak? Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang logika algoritma dan cara penulisan algoritma yang pertama, yaitu dengan bahasa natural. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah pemahaman kalian tentang logika dan algoritma serta penulisan algoritma dengan bahasa natural. Sampai ketemu kembali dalam materi kita selanjutnya pada pembahasan materi-materi selanjutnya dan juga video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat selalu anak-anak, jaga kondisi, jaga semangat kalian, jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.